Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Panjamarni dengan NIM 0805 118232 dari kelas L2. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari uji akurasi dan pengolahan datanya dari ArcGIS dan menggunakan Excel. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian dari uji akurasi. Uji akurasi tersendiri adalah proses pengukuran untuk menentukan seberapa akurat atau tepat hasil prediksi atau klasifikasi yang dihasilkan oleh suatu model atau algoritma. Nilai akurasi biasanya dinyatakan dalam persentase yang menunjukkan proporsi data yang berhasil diprediksi dengan benar oleh model. Kemudian penilaian hasil klasifikasi dapat dilakukan dengan melakukan uji akurasi pada hasil klasifikasi. Akurasi pada data spasial dapat dibagi menjadi akurasi posisi dan akurasi isi. Akurasi posisi hasil interpretasi mengikuti akurasi posisi sumber datanya. Kemudian, akurasi tematik berarti tingkat akurasi dari data tematik hasil klasifikasi. Dan fokus dalam tulisan ini adalah pada uji akurasi tematik pada hasil klasifikasi kendaraan jauh. Uji akurasi dilakukan untuk mengetahui perbedaan data ukuran lapangan dengan data akurasi pada citra hasil klasifikasi. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan dari pengolahan data di ArcGIS menggunakan data akurasi, uji akurasi. Yang pertama kita buka aplikasi ArcGIS. Nah, di sini saya sudah memasukkan tutupan lahan dari Desa Sungsang dan sudah dibedakan dengan data tanggalnya. Nah, berikutnya itu kita klik file, kita klik add data, kemudian kita klik addx data, kemudian kita klik titik stasiunnya, dan pada X filenya ini kita pilih X, pada Y filenya ini kita pilih Y, dan pada Z filenya ini kita pilih SD, dan pada editnya ini kita isi PGS 1945. Klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Nah, ini kan titiknya sudah muncul pada bagian sini, dan pada titik stasiunnya ini kita ubah supaya lebih terlihat tandanya. Kita pilih yang bagian ini. Oke. Nah, dan pada titik stasiunnya kita klik kanan, kemudian kita klik properties, dan pada labels ini kita centang, dan pada text simbolnya ini kita perbesar angkanya supaya lebih terlihat di mana tetap posisi tandanya seperti ini, dan kita play. Kalau datanya belum terlihat, boleh diperbesar lagi, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini hasilnya bisa dilihat. Setelah hasilnya muncul, kita akan melakukan atau akan menghasilkan klasifikasi citra dari data-data yang sudah kita peroleh ini. Nah, berikutnya ini kita buka aplikasi Excel, kemudian pada titik uji akurasi ini kita masukkan data yang pertama, kemudian sampai data yang ke-50. Nah, pada bagian data yang pertama itu kan masuk dalam kategori pemukiman, maka di Excelnya kita akan isi pemukiman pada klasifikasi citra. Nah, seterusnya yang bagian kedua itu pemukiman juga, yang ketiga itu juga pemukiman. Nah, kemudian yang bagian 4 ini pada bagian 4 ini pemukiman juga, maka kita akan masukkan pemukiman di sini. Lalu kita akan melakukan hal yang sama, lalu melihat warna dan titik pada klasifikasi kelasnya di sini ya. Kalau warnanya hijau tua ini berarti mangrove, kemudian kalau warnanya seperti merah orange ini pemukiman. Kita lanjutkan sampai seterusnya sampai nomor 50. Titik berikutnya, kalau kita sudah menyelesaikan titik-titik dari kelasnya, maka langkah selanjutnya kita akan membedakan dari titik hasil klasifikasi dengan data lapangan. Nah, dari hasil klasifikasi data ini kan ada 5 kelas, itu ada mangrove, lahan terbuka, pemukiman, vegetasi hijau, dan berairan. Nah, di sini akan kita masukkan ground check-nya atau data lapangannya. Nah, di sini kan hasil klasifikasi yang titik pertama itu kan pemukiman. Nah, terus kemudian bagian ground check-nya itu pemukiman. Nah, maka pada hasil klasifikasinya di sini kita
klik yang pemukiman, berikutnya kita pilih yang pemukiman juga. Nah, di sini. Nah, kita berarti isi satu. Kemudian bagian klasifikasi yang kedua itu, titik kedua itu pemukiman juga. Ground checknya pemukiman. Jadi ini kita isi 2. Kemudian yang ketiga itu pemukiman mangrove. Nah, hasil klasifikasi ini kan pemukiman. Jadi bagian ground checknya kita pilih mangrove. Jadi kita di sini isi 1. Kemudian untuk yang titik 4 itu pemukiman. Juga sama yang seperti yang ketiga. Jadi ground check atau mangrove-nya ini kita isi 2. Begitu seterusnya dengan hasil yang ke-50. Jadi disesuaikan dari hasil klasifikasi citra dengan ground check-nya. Seperti itu. Langkah selanjutnya, ketika kita sudah selesai menjumlahkan atau menghitung dari hasil klasifikasi dari pemukiman mangrove, lahan terbuka, vegetasi hijau, dan perairan ini. Nah, kemudian ini kan sudah kita hitungkan atau kita masukkan datanya. Berikutnya, pada total baris ini, kita klik zoom. Seperti ini. Kemudian, nah pada bagian total baris ini, kita klik zoom. Seperti ini. Kemudian, kita masukkan datanya. Ini, lalu kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik pada angka 13, kemudian kita drag sampai perairan. Seperti ini. Berikutnya, pada total kolam ini, kita masukkan rumusnya, yaitu sum. Seperti ini. Kemudian, pada bagian mangrove ini, kita tarik ke bawah. Ini, kemudian kita enter. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian, supaya lebih mempercepat, pada bagian total kolom yang pertama mangrove ini, kita tarik. Seperti ini. Langkah selanjutnya, pada total kolom ini, kita masukkan rumusnya, yaitu sum. Ini. Kemudian, kita tarik pada data yang atas sampai ke bawah seperti ini, kemudian kita enter. Dan pada total kolom itu, supaya mempermudah dan mempercepat, kita tarik saja seperti ini. Nah, hasilnya akan keluar. Nah, pada langkah selanjutnya itu akan menghasil total dari total baris ini. Nah, untuk rumusnya itu kita zoom dan tanda kurung, kemudian kita tarik ke bawah, kemudian kita enter. Nah, seperti ini hasilnya 50. Kemudian pada user akurasi ini kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan, kemudian masukkan data untuk wilayah mangrove-nya, kemudian dibagi dengan total baris, kemudian kita enter. Seperti ini. Dan ini karena tidak ada hasilnya, kita isi dengan 0. Untuk yang kedua itu sama rumusnya. Yang pertama itu sama dengan, kemudian kita pada lahan terbukanya ini kita klik, kemudian kita bagi, kemudian masukkan total baris, kemudian kita enter. Ini. Nah, kemudian pada user akurasi yang ketiga itu sama dengan, kemudian kita masukkan data lapangan pemukiman, kemudian kita bagi, kemudian bagi dengan total baris, kemudian kita enter. Dan pada yang keempat itu kita sama dengan, kita masukkan vegetasi hijau, bagi, dan kita masukkan dengan total baris, kita enter. Dan untuk yang perairannya ini kita sama dengan, dan kita klik, kemudian kita bagi, dan kita masukkan, dan kita enter. Nah, beginilah hasil dari user akurasi. Produser akurasi ini untuk hasil dan untuk cara masuk rumusnya itu tambah, kemudian kita klik data lapangan mangrove, kemudian kita bagi dengan total kolom, kemudian kita enter. Seperti ini. Kemudian untuk yang bagian lahan terbukanya kita sama dengan, dan kita klik, kemudian kita bagi dengan total kolomnya, kemudian kita enter. Seperti ini. Dan untuk data lapangan
Untuk pemukimannya itu kita sama dengan dulu, kemudian kita masukkan datanya, kemudian kita bagi, dan kita dengan total kolom, dan kita enter. Bagian akurasi ini kita akan memasukkan rumusnya, yaitu sama dengan sum, kemudian kita masukkan rumus sumnya, kemudian tutup buka kurung, kemudian kita masukkan data mangrove seperti ini, kemudian kita tambah, dan masukkan data lahan terbuka, dan kita klik tambah, dan kita masukkan data pemukiman, kita klik tambah, kemudian vegetasi hijau, dan kita klik tambah, dan pada bagian pelayaran ini kita masukkan, dan kita tutup kurung, kemudian kita bagi dengan hasil total barisnya, dan kita enter seperti ini. Sebelum kita masuk dalam rumus koefisien, kita harus menghitung rumus ini terlebih dahulu. Pertama kita klik sama dengan, kemudian kita buka tanda kurung, kemudian klik total kolom, kemudian kita bagi dengan total baris, kemudian kita tutup kurung, kita tambah, dan kita buka kurung, kita masukkan total kolomnya, kemudian kita klik bagi, dan kita masukkan total barisnya, sama buka tutup kurung, kita klik tambah, buka kurung, dan kita masukkan dengan data lapangan total kolom, dan kita bagi dengan total baris, dan kita tutup kurung, kita klik tambah, dan kita buka kurung, kemudian masukkan data vegetasi hijau dari total kolom, dan kita bagi, dan kita bagi dengan total baris, kemudian kita tutup kurung, kita klik tambah, kemudian kita buka kurung, kita masukkan total kolom dari perairan, kita bagi, kemudian bagi dengan total baris, tutup kurung, dan kita klik enter. Seperti ini hasilnya, dan kita akan masuk di rumus kappa koefisien, dan kita klik tambah, dan kita masukkan hasil dari total baris ini 50, 50, kita bagi dengan, nah ini kita bagi dengan sum, kemudian kita buka kurung, kita masukkan data mangrove yang ini, kemudian kita klik tambah, kita masukkan data lahan terbuka, kemudian kita tambah, kemudian masukkan data pemukiman, kita tambah, kemudian kita masukkan data vegetasi hijau, kemudian kita tambah seperti ini, dan kita masukkan data perairan, kita tutup kurung. Setelah itu kita kurang dengan data yang sudah kita peroleh tadi, dan ini kita bagi, kemudian kita bagi dengan 50 pangkat 2, terus kita kurang dengan hasil dari data yang sudah kita cari ini, kita enter. Nah, beginilah hasil dari hasil klasifikasi yang dapat kita temukan. Kesimpulan dari hasil titik uji akurasi pada peta yaitu penilaian hasil klasifikasi dapat dilakukan dengan melakukan uji akurasi pada hasil klasifikasi. Nah, akurasi pada data spasial dapat dibagi menjadi akurasi posisi dengan akurasi isi. Akurasi posisi hasil interpretasi mengikuti akurasi posisi sumber datanya. Kemudian pada akurasi tematik berarti tingkat akurasi dari data tematik hasil klasifikasi. Fokus dalam tulisan ini adalah pada uji akurasi tematik hasil klasifikasi jarak jauh, dan dilakukan untuk mengetahui perbedaan data ukuran lapangan dengan data ukuran pada hasil rektifikasi. Nah, untuk saran pada praktikum dasar-dasar penginderaan jauh ini adalah semoga kedepannya tidak ada yang telat untuk masuk pada praktikum, dan semoga lebih baik lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.